Selamat pagi Pak, selamat pagi juga teman-teman. Izin memperkenalkan, nama saya Jessica. Saya asal dari Universitas Prima Indonesia. Di sini saya diberikan tugas hukum internasional yang dimana saya memilih judul kedudukan perusahaan transnasional sebagai subjek hukum internasional. Sebelumnya saya akan menjelaskan apakah perusahaan transnasional seharusnya diakui sebagai subjek hukum internasional. Hukum internasional klasik tidak mengakui perusahaan transnasional sebagai subjek hukum internasional. Pada awalnya untuk menuntut dan dituntut perusahaan transnasional harus diwakili oleh negaranya. Karena perusahaan transnasional memiliki hak dan kewajiban di mata hukum internasional. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang komunikasi serta sarana transportasi yang membuat jarak antar negara, bahkan belahan dunia semakin sempit, hubungan antar subjek-subjek hukum internasional semakin mudah. Hal inilah yang menyebabkan kajian terhadap hukum internasional semakin banyak dan dibutuhkan untuk menyelesaikan sebagai kerancuan dalam hubungan-hubungan internasional. Yang dapat melakukan hubungan internasional adalah subjek hukum internasional, dalam arti yang sebenarnya subjek hukum internasional adalah pemegang atau segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Negara merupakan subjek hukum internasional penuh. Di samping itu, dalam arti yang lebih luas dan fleksibel, pengertian subjek hukum internasional ini mencakup pula keadaan bahwa yang dimiliki itu hanya hak dan kewajiban yang terbatas. Contoh subjek hukum internasional dalam arti terbatas adalah orang perorangan atau individu. Belakangan ini muncul sebuah isu yang marak diperbincangkan di kalangan masyarakat internasional mengenai perusahaan transnasional sebagai subjek hukum internasional. Perusahaan transnasional menurut Helga Hernes dalam satu tulisannya tentang perusahaan transnasional menyatakan bahwa perusahaan multinasional atau perusahaan transnasional merupakan suatu organisasi yang mempunyai kekuatan, di mana manajemennya menyatu di bawah satu kontrol, dapat mempengaruhi pasar dan dapat mentransfer teknologi dari negara maju ke negara yang ditempati beroperasinya perusahaan transnasional, serta alat untuk membangun suatu negara. Kekuatan ekonomi yang dimiliki perusahaan transnasional membuat perusahaan ini dapat membuat perjanjian dan kontrak dengan negara-negara lain. Tempat perusahaan transnasional ini menempatkan cabang-cabang perusahaannya. Hukum internasional klasik tidak mengakui perusahaan transnasional sebagai subjek hukum internasional. Pada awalnya untuk menuntut dan dituntut perusahaan transnasional harus diwakili oleh negaranya. Seiring perkembangan zaman melalui konvensi Washington 1964 yang memberikan wewenang kepada perusahaan transnasional untuk akses forum tanpa harus diwakili negaranya. Hal inilah yang melatar belakangi perusahaan transnasional personalitas hukum internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan subjek hukum internasional. Subjek hukum secara umum adalah para pihak, segala aktivitas, tindakan, kegiatan yang diatur menimbulkan akibat hukum sehingga memiliki kewenangan berupa hak ataupun kewajiban guna melakukan suatu perbuatan berdasarkan ketentuan hukum positif. Subjek hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu individu alami dan individu buatan. Secara nyata, hanyalah manusia atau individu alami atau orang perorangan yang menjadi subjek hukum. Eksistensi manusia dapat diartikan dalam dua hal, yakni manusia sebagai makhluk biologis dan manusia sebagai makhluk yuridis. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang bukan naturalische person seperti badan hukum atau perkumpulan dipandang sebagai subjek hukum. Di bidang hukum internasional, istilah subjek hukum internasional mewakili para pihak, aktor, pelaku di dalam hukum internasional. Sejumlah pakar sesungguhnya telah memberikan definisi subjek hukum internasional. Perusahaan transnasional sebagai subjek hukum internasional. Kemunculan perusahaan asing mulai meresahkan dunia internasional sejak tahun 1970-an. Keberadaannya tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Seperti campur tangan perusahaan asing membuat kebijakan ekonomi di negara tempat perusahaan asing didirikan. Penggelapan pajak, perusakan lingkungan hidup, bahkan dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau HAM. Perusahaan transnasional atau Transnational Corporation atau TNC adalah istilah yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Hal ini dapat terlihat dalam draft yang dibuat oleh PBB dengan judul Draft United Nations Code of Conduct on Transnational Corporation.
yang dengan jelas menggunakan istilah transnational corporation atau perusahaan transnasional. Para pakar ekonomi lebih sering menggunakan istilah multinational enterprise atau perusahaan multinasional. Beberapa pengertian perusahaan transnasional menurut Robert L. Hubroner yang dimaksud dengan perusahaan multinasional adalah perusahaan yang mempunyai cabang dan anak perusahaan yang terletak di berbagai negara. Menurut J. Pang Lai Kim menyatakan bahwa perusahaan transnasional adalah suatu jenis perusahaan yang terdiri dari bermacam-macam kelompok perusahaan yang bekerja dan didirikan di berbagai negara, tetapi semuanya diawasi oleh satu pusat perusahaan. Menurut Sumantoro, perusahaan transnasional pada dasarnya mengacu pada sifat melampaui batas-batas negara, baik dalam pemilikan maupun dalam kedudukannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kedudukan perusahaan transnasional dalam hukum internasional. Perusahaan transnasional atau TNC adalah perusahaan yang memiliki kantor pusat di suatu negara dan melakukan kegiatan-kegiatan perolehan pendapatan. Perusahaan transnasional melampaui batas-batas negara. Yang kedua, perdagangan dalam perusahaan transnasional kebanyakan terjadi di dalam lingkup perusahaan itu sendiri walaupun antar negara. Yang ketiga, kontrol terhadap pemakaian teknologi dan modal sangat diutamakan mengingat kedua faktor tersebut merupakan keuntungan kompetitif perusahaan multinasional. Yang keempat, pengembangan sistem manajemen dan distribusi yang melintasi batas-batas negara, terutama sistem modal ventura, lisensi, dan franchise. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih TNC yang dimaksud. TNC itu kepanjangan dari Transnational Corporation atau perusahaan transnasional. Perusahaan berbadan hukum suatu negara yang beroperasi di banyak negara, mempunyai kekayaan dan berpendapatan yang sangat besar. Modalnya dapat dimiliki oleh berbagai warga negara, namun keseluruhan perusahaan tersebut terikat sebagai satu kesatuan ekonomi dan manajemen. Status yang dimiliki oleh TNC adalah perusahaan swasta dan merupakan kesatuan non-pemerintah dan tidak berstatus international legal person. TNC pada umumnya tidak mempunyai hak dan kewajiban sesuai hukum internasional dan tidak memiliki legal standing untuk berperkara di International Court of Justice. Karena telah diatur secara jelas dalam pasal 34 ayat 1 Statuta International Court of Justice yang menyatakan bahwa hanya negara yang dapat menjadi pihak dalam perkara di depan mahkamah. Namun, dalam hal tertentu TNC dapat membuat persetujuan dengan pemerintah suatu negara dengan memperlakukan prinsip hukum internasional atau prinsip hukum umum untuk transaksi mereka dan bukan diatur oleh hukum nasional suatu negara. Beberapa TNC melakukan usaha melalui cabang perusahaannya negara-negara berkembang. TNC melakukan usahanya ke wilayah yang lebih menguntungkan dengan tujuan perluasan wilayah pemasaran, efisiensi biaya produksi, dan memperoleh tenaga kerja dengan gaji yang lebih rendah. Pengaruh ekonomi yang dimiliki oleh TNC dapat membangun perekonomian suatu negara melalui dana, investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan pendidikan, latihan, serta teknologi canggih. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari adanya perusahaan transnasional antara lain. Yang pertama, pengelolaan sumber potensial kekayaan alam. Perusahaan multinasional tertentu yang bergerak pada pemanfaatan sumber kekayaan alam di negara host state akan memberikan manfaat bagi dunia karena akan tersedianya sumber-sumber kekayaan alam bagi kebutuhan masyarakat dunia. Yang jika tidak ada perusahaan multinasional beserta teknologinya, mungkin kekayaan alam tersebut tidak akan dikelola. Yang kedua, membuka lapangan usaha. Dengan masuknya perusahaan multinasional di berbagai negara akan menciptakan lapangan usaha tersendiri bagi pihak-pihak yang dapat memanfaatkan kesempatan. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan ekonomi modern. Perusahaan transnasional adalah salah satu bukti kegiatan perekonomian modern saat ini, di mana kegiatan ekonomi sudah melampaui batas suatu negara dan merambak ke negara-negara yang lain. Yang keempat, alih teknologi. Hal ini akan sangat dirasakan oleh negara host state yang karena perusahaan multinasional akan menempatkan teknologi-teknologi modern dalam melakukan usahanya sehingga negara host state akan lebih mengetahui dan merasakan teknologi modern yang dibawa oleh perusahaan multinasional. Yang kelima, tersedianya lapangan pekerjaan. Bagi negara host state, masuknya perusahaan transnasional dapat dijadikan sarana ketersediaan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran di negaranya. Yang keenam, investasi akan membawa keuntungan. Hal ini akan sangat dirasakan oleh negara dengan masuknya investasi serta penerimaan
pajak dari perusahaan multinasional, maka pemasukan negara semakin bertambah. Di samping manfaat, ada pula kerugian yang ditimbulkan dari adanya perusahaan transnasional, antara lain Masalah utama yang ditimbulkan oleh perusahaan transnasional yaitu dengan maraknya isu pelanggaran hak asasi manusia serta pencemaran lingkungan. Selain itu, perusahaan transnasional juga dapat mempengaruhi politik suatu negara. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai kedudukan perusahaan transnasional sebagai subjek hukum internasional. Terima kasih Pak, terima kasih juga teman-teman.